di hadapan imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Nah coba. Jadi kenapa Yesus tidak mengajarkan, ayo segera lakukan nubuatan yang ada di dalam kitab perjanjian lama. Segeralah untuk menyalibkan aku untuk dosa-dosa kalian. Tak ada sedikit pun ajaran Yesus kayak begitu, nggak ada. Tak ada sama sekali. Tak ada. Bahkan kalau Anda melihat ketika Yesus itu hendak dibunuh, apa kata Yesus? Yang hendak membunuhku ini adalah anak-anak iblis. "30 tahun, 40 tahun, 50 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, muncul konsep nebus dosa dengan darah manusia." Nah, siapa yang kemudian mempelopori konsep ini? Siapa yang memprakarsai kemudian? Itu tadi, iblis yang sudah bersumpah, aku akan menyesatkan anak keturunan Adam. Kalau di Islam, kayak mana kemudian mau menyesatkan? Dong kita sembah pencipta langit dan bumi. Kita beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Tetapi Kristen menyembah kepada penciptaan. Disebabkan karena apa? Propaganda iblis yang tadi. Coba Anda lihat. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dinda Nora. Di dalam Yohanes 11. Nomor 45 sampai nomor 57. Baca, tekuni baik-baik. Itulah dasar pijakan kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Bukan karena dosa waris. Yang tahu TKP, yang tahu perkara, yang menjadi saksi, yang menjadi pelaku pada masa itu adalah orang Yahudi, bukan Kristen. Kristen ini kelompok baru yang dibentuk di Antioquia oleh Paulus. Kisah Para Rasul 26, 11. Jelas itu. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa awal mula tragedi penyaliban, latar belakangnya tak ada sama sekali unsur dosa waris. Tak ada. Tak ada. Boleh tunjukkan kepada saya kalau ada. Tak ada sama sekali. Orang Farisi, orang Yahudi, mahkamah agama berkumpul dan sepakat membunuh Yesus itu karena mereka takut bangsa mereka kemudian dirampas oleh orang-orang Yahudi. Orang Romawi. Mereka takut bangsanya dirampas, tempat sucinya dirampas. Apabila kemudian semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kenapa? Yesus bermujizat. Orang-orang semakin percaya kepada mereka, kepada dia. Dan jika semua orang percaya kepada dia, maka akan jarang yang membayar pajak kepada Romawi. Kalau sampai itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Celaka. Maka solusinya kemudian imam kepala Kayafas tahun itu juga membuat nubuat. Nah itu baru nubuatan Yesus. Jadi kalau berbicara mengenai nubuatan Yesus, baca di Yohanes 11. Jangan lari ke Yesaya 53. Jangan lari ke Yesaya 9. Jangan. Jangan lari ke Mazmur 2, Mazmur 8, Mazmur 22. Jangan. Tak ada hubungannya. Nubuatan sudah terpampang luas di kitabnya orang Kristen. Tahun itu juga imam besar Kayafas bernubuat bahwa Yesus harus mati demi untuk bangsa Israel. Ada bangsa Kristen di sana? Nggak ada. Ada bangsa Romawi, ada bangsa Yunani, ada bangsa Indonesia? Tak ada. Yesus harus mati untuk bangsa kita. Kita nggak masuk ke dalam Yahudi. Coba, yang melatar belakangi pembunuhan terhadap Yesus itu orang Yahudi tidak ingin kemudian bangsanya dirampas oleh orang Romawi, sehingga mereka berkongko-kongko untuk sepakat membunuh Yesus. Itu awalnya tidak ada dosa waris. Dosa waris itu karangan Paulus in the gang untuk kemudian meninabobokkan orang-orang yang disesatkan. Tak ada itu, tak ada. Tak ada. Saya boleh taruhan dengan pendeta atau pastor yang level pendidikan apapun. Dasar pijakan orang Yahudi ingin membunuh Yesus, itulah kuncinya. Jangan bawa Islam. Islam ini nanti jangan sampai merecoki iman saudara. Bawa aja orang Yahudi, tuan rumah yang ada di TKP, yang menjadi saksi keadaan. Wahai orang Yahudi, apa sebabnya kamu ingin membunuh Yesus? Itu dulu. Mereka akan menjawab, kami hendak membunuh Yesus karena kami takut bangsa kami dirampas oleh Roma dan Yunani. Tertulis di mana? Yohanes 11, 45 sampai nomor 57. Sampai 54-nya apa yang diurai oleh penulis Yohanes? Mulai saat itu Yesus kemudian menyingkir
menghindari orang-orang Yahudi. Kemana? Ke padang gurun bernama Efraim. Di sanalah dia bersama dengan murid-muridnya. Itu yang terjadi. Jadi Yesus ingin dibunuh karena apa? Ya karena kecemburuan orang Yahudi. Hanya unsur politik, unsur ekonomi. Tak ada unsur dosa. Tak ada unsur dosa. Unsur dosa itu muncul sebagai alat jualan Paulus kepada orang-orang di luar Yahudi agar mereka percaya. Bayangkan nih bang, Anda membunuh, Anda memperkaos, Anda merampok, Anda korupsi, Anda melakukan kemaksiatan apapun, tiba-tiba ada orang datang. Jangan khawatir, dosa-dosamu sudah ditebus. Oleh siapa bang? Oleh orang yang dibunuh oleh orang Yahudi yang dipersembahkan di atas tiang salib. Masa sih? Yes. Oh iya, kalau gitu aku ikut, aku percaya. Dosa-dosaku diambil sama dia. Bentar sayang. Siapa yang nggak mau? Bawa ke sana itu nak. Siapa yang nggak mau dosanya? Akhirnya orang-orang Roma Yunani yang kemudian mau dosanya ditebus percaya kepada itu. Yahudi percaya nggak? Yahudi sebagai tuan rumah percaya nggak? Percaya nggak mereka? Tidak. Nggak percaya. Coba Anda baca Yeremia 31, data nomor 31 sampai 35. Baca di sana. Apa kata Tuhan? Jangan lagi orang memperkenalkan Tuhan kepada anak-anaknya. Besar kecil mereka sudah mengenal aku. Jadi tidak perlu lagi kemudian diperkenalkan Tuhan itu begini. Tuhan enggak. Orang-orang Yahudi sudah mengenal Tuhan. Jangan lagi, sebab aku Tuhan sudah menghapuskan semua dosa-dosa mereka dan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa mereka. Jadi kalau orang Yahudi dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Tuhan, lalu untuk apa Yesus itu datang bunuh diri di atas pohon? Untuk apa? Oh, dosa-dosa Yahudi sudah ditebus, sudah diampuni oleh Tuhan. Bahkan nih, terakhir nih dari saya sebelum disikapi. Di dalam Matius 21 nomor 31, apa kata Yesus? Lebih dulu para perempuan sundel, perempuan lacur dan juga pemungut cukai rentenir masuk surga daripada kalian, daripada ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Bayangkan itu. Lebih dulu perempuan sundal, pemungut cukai masuk dalam kerajaan surga daripada ahli Taurat. Kenapa? Apa sebabnya? Bukan karena mereka percaya penyaliban, bukan. Tetapi karena mereka percaya kepada pemberitaan Yohanes Pembaptis. Saya kira begitu, Bung. Sebagai pengantar, meskipun panjang, tapi benar-benar ada manfaatnya. Silakan. Pak Melki, silakan. Tapi gini Bang Juma, saya belum bisa menanggapi lebih jauh. Saya masih perlu belajar. Siap. Mungkin kalau memang berkenan, kalau ada waktu ya undang-undang lah, biar kita istilahnya untuk memperdalam. Iya. Itu Bang Juma ya. Siap. Jadi di sini saya tidak ada istilahnya, saya tidak mau menanyakan masalah bagaimana ini, bagaimana itu, tidak. Karena saya baru belajar, yang jelas untuk bertanya dulu kita harus mengerti dulu. Ya Bang Juma ya, artinya kita harus mengerti dulu, baru bolehlah kita bisa oke. Mungkin saya harus perlu banyak belajar dari Bang Juma, kalau memang berkenan. Artinya iya, sangat berkenan Bang. Iya, artinya enggak mungkin, karena untuk menuju sesuatu itu mungkin kita harus perlu jalan yang Bang Juma ya. Pokoknya saya ingin mau ke Jakarta ya, terus pasti kita harus tahu jalannya dulu. Betul. Nah, jadi hal inilah yang mungkin perlu kalau memang berkenan ya, berilah saya pencerahan, artinya agar saya bisa lebih memahami. Saya tidak mungkin langsung bisa saya ikut Pak Juma, bisakah masuk Islam? Tidak itu. Mungkin ya saya harus belajar dulu, saya harus tahu, baru saya bisa ikut. Kalau untuk langsung terjun, langsung Pak Juma saya mau masuk Islam ya belum. Iya, harus belajar Bang, karena Islam itu memang diwahyukan oleh Allah untuk orang-orang yang menggunakan akal. Gak boleh berislam orang kalau nggak pakai akal. Jadi untuk masuk ke Islam itu harus benar-benar selesai tugasnya belajar, baru masuk Islam. Iya. Dan itu makanya mungkin ya perlu dibimbing.
Jadi tidak mungkin juga saya bisa memahami sendiri kalau tidak ada yang menuntun. Ya, betul sekali. Iya, iya. Yang pada prinsipnya kemudian keunikan agama Kristen ini adalah satu-satunya agama yang mengaku dari agama langit, tetapi prosesi keagamaannya itu sama seperti penganut ajaran paganisme. Sama dengan orang-orang yang persembahkan manusia kepada dewa Molok. Islam Yahudi mengenal kurban. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Allah sudah mensyariatkan setiap kaum untuk senantiasa mempersembahkan kurban hewan ternak. Begitu juga Imamat 1 nomor 2, Elohim menuntun Bani Israel mempersembahkan korban hewan ternak. Islam Yahudi dalam hal ini korban itu sama. Muncul tiba-tiba Kristen mempersembahkan manusia untuk nebus dosa. Nah, ini sesuatu yang rancuh, yang tidak pernah diajarkan. Oleh karena itulah kemudian selidik punya selidik, ada apa sebenarnya dengan Yesus ini? Kenapa bisa dia menjadi korban setelah terangkat ke langit? Yang tadinya dipersembahkan untuk kemudian kasus politik ekonomi, kok tiba-tiba berubah menjadi tebus dosa. Padahal tuan rumah mempersembahkan Yesus untuk supaya orang Roma tidak merampas bangsa mereka. Nah, tapi nilai itu kemudian bergeser setelah munculnya ajaran Kristen ini. Seakan-akan latar belakang pembunuhan Yesus ini karena dosa. Padahal itu tak ada. Latar belakang pembunuhan Yesus itu karena unsur politik. Saya bacakan di dalam Yohanes 11 nomor 45. Di situ jelas dikatakan, banyak di antara orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri dengan mata mereka apa yang telah dikerjakan oleh Yesus. Mereka kemudian percaya kepada Yesus. Percaya. Yesus mereka saksikan bisa membangkitkan orang mati, bla bla. Akhirnya mereka percaya Yesus ini pasti bukan orang sembarangan. Yesus ini Mesias. Tetapi di dalam Yohanes 11 ini, di situ dikatakan ada orang Farisi yang kemudian datang melaporkan kejadian itu, menceritakan kejadian itu kepada mereka. Kepada siapa? Mahkamah Agama. Menceritakan kepada imam-imam kepala. Dan orang-orang Farisi ini juga memanggil Mahkamah Agama untuk berkumpul pada saat itu juga. Di data Yohanes 11 nomor 47. Lalu mereka berkata, apa yang harus kita perbuat? Kawan-kawan, kita harus mengapa ini? Mengapa ini harus terjadi di tengah-tengah kita? Kita harus melakukan apa ini? Ini bahaya ini. Sebab Yesus ini bisa bermujizat. Bahkan Lazarus yang sudah mati nyata-nyata di depan kita bangkit hidup kembali. Bahaya ini, orang ini dibiarkan. Celaka. Ini ancaman buat kita. Kalau dibiarkan ini bahaya. Apabila di dalam Yohanes 11 nomor 48 dikatakan, apabila kita membiarkan Yesus terus-menerus melakukan mujizat, maka orang semua akan percaya kepada Yesus. Dan kalau ini terjadi, kata mereka, orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita ini. Nah, itu kekhawatiran mereka pada saat itu. Yang berkumpul, ahli Taurat, orang Farisi, Mahkamah Agama, imam kepala. Ini sudah lengkap ini. Para penggawa-penggawa Bible, perjanjian lama udah lengkap. Orang Farisinya ada yang terpelajar terhadap kitab Tanakh. Tapi tidak menemukan ada nubuatan. Mahkamah Agama sebagai penentu kebijakan pada saat itu. Imam-imam kepala sebagai pemimpin utama di dalam pengajaran kitab Tanakh. Berkumpul mereka kemudian. Apa yang harus kita lakukan? Andai saja konsep Kristen itu betul, maka orang Farisi, Mahkamah Agama, imam kepala akan sepakat. Kenapa khawatir? Dia datang ini kalau memang betul dia Mesias kita, berarti dia datang untuk mati, untuk dosa kita. Enggak usah khawatir. Tanya ke beliau, karena dia adalah anak Tuhan. Dia adalah anak Elohim. Dia adalah hamba Tuhan yang suci. Ajak beliau berdiskusi. Sampaikan kepada beliau. Karena beliau lebih tahu daripada kita. Dia Mesias.
Panggil Yesus. Mesias, Yesus, ya paman, kamu tahu kan kalau kau dinubuatkan untuk mati demi dosa-dosa dunia? Ya tahu. Nah, ini sudah mau dieksekusi. Baik, siapkan segera. Ya, siapa yang mau eksekusi saya? Tiangnya, salibnya, hari apa, jam berapa? Ayo panggil imam-imam, panggil semua rakyat untuk kemudian berkumpul. Saya sudah siap untuk dieksekusi. Adakah seperti itu? Tak ada. Tak ada. Bahaya ini kalau kita biarkan Yesus. Semakin banyak orang percaya, maka semakin banyak orang yang percaya, semakin kurang yang membayar pajak. Kalau itu terjadi, bangsa Roma akan datang dan akan merampas tempat suci ini dan bangsa ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sepakat kemudian mereka bahwa imam kepala Kayapas tahun itu juga bernubuat, orang ini, Yesus ini harus mati demi bangsa kita. Coba Anda baca di dalam Yohanes 11 nomor 50, di situ jelas sekali imam kepala mengatakan bahwasanya kamu tidak insaf dan kamu tidak tahu ya bahwa Yesus ini harus mati. Harus mati, sebab kalau dia tidak mati maka Roma akan datang merampas. Maka dia harus mati untuk bangsa kita. Coba Anda baca di 53-nya. Mulai saat itu juga mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena apa? Karena mereka tidak mau bangsanya dirampas. Ada dosa waris? Tak ada. Dosa waris itu muncul belakangan karangan Paulus. Jadi alasan utama pembunuhan terhadap Yesus dilakukan karena faktor politik, karena faktor ekonomi. Coba Anda baca di data nomor 54-nya. Mulai hari itu, Yesus ketika mereka sepakat membunuh Yesus, Yesus kemudian tidak tampil lagi di tengah-tengah orang Yahudi, melainkan beliau pergi ke padang Efram bersama dengan murid-muridnya, menghindari penangkapan. Berarti tak ada nubuat untuk pembunuhan, itu tak ada. Itu karangan yang muncul belakang supaya orang-orang Roma dan Yunani bisa percaya kepada agama Kristen yang dibentuk oleh Paulus. Saya kira begitu saudara. Silakan Anda dalami Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 27. Cikal bakal latar belakang kenapa orang Yahudi ingin membunuh Yesus? Jawabannya ada di situ. Ada ndak di situ di antaranya karena dosa waris? Tak ada. Tak ada sama sekali. Tak ada sama sekali. Tak ada sama sekali. Makanya Al-Quran datang meluruskan fitnahan itu. Saya kira begitu. Silakan teman-teman yang lain. Oke, Bang Juma. Ayo, Bunda Tiara mainkan sebagai moderator, coba. Jadikan saya moderator, host. Siap, siap, siap. Itu Bunda Nor itu. Pak Melki, silakan Pak Melki. Setidaknya tanggapin. Dosa waris itu memang dari manakah Anda dapat konsep dosa waris yang selalu dikeluarkan oleh bapak-bapak pendeta yang di gereja? Dari mana mereka dapat konsep dosa waris itu, Pak Melki? Oke, sudah Bunda Nora ya? Sudah. Oke. Nah, tadi kan sudah. Halo. Tadi kan sudah saya sampaikan di sini, saya orang awam ya Bu ya. Saya hanya ingin mendengar. Artinya biar bisa saya belajar lebih untuk mengenal betul-betul tentang kebenaran. Jadi Ibu mau tanya saya konsepnya dari mana, ya saya tidak paham karena saya orang awam. Jadi di sini saya ingin mendengar dari Bang Juma, kalau memang bisa, kalau berkenan, bikinkan semacam channel edukasi ya untuk mempelajari hal-hal yang baik tentang Islam itu. Jadi kita bisa mendengar. Kalau di channel-channel begini kan ya mungkin terlalu tercampur ya. Berarti kita bisa membahas. Karena lebih saya ingin belajar lebih jauh dulu, lebih dalam masalah Islam. Mungkin ada berkenan, mungkin ada channel-channel yang perlu diberitakan Pak Juma. Ada banyak channel yang kemudian bisa dijadikan sebagai bahan kajian, sebagai bukan kajian Pak Juma, saya tidak terlalu mengerti yang begitu. Kajian. Artinya Iya, tapi di sana itu khusus untuk Islam seperti
channel yang membahas tentang kajian-kajian Ustadz kita UAS. Tapi kalau yang fokus bertalian dua agama ini kayaknya jarang, kecuali yang debat-debat. Gitu Bang. Ya, kalau untuk yang berdebat itu saya tidak terlalu tertarik Bang Juba. Saya tidak bisa Iya. mengambil poinnya dari situ. Salam, selamat siang menjelang sore. Iya, silakan. Selamat Hari Natal bagi yang merayakan, saudara-saudaraku. Iya, selamat bahagia atas kelahiran sembahan saudara. Ya, alhamdulillah Bang Suma. Ya. Bang Suma tadi tersenyum tersipu. Sebentar dulu, bungsu, sebentar. Kak Nora, Sebentar. kenapa lagi sih? Tunggu Kak Nora? dulu, di sini gunanya ada moderator, Ah, ya kan? Di sini untuk bekerja untuk menanyakan, agak kau perkenalkan dulu dirimu. Terus ini ada di sebelah kau kan belum saya sapa. Dia Kristen oh atau ya silakan, Islam. silakan Kak. Silakan Gitu Kak, loh. yang di sebelah. Oke. Adik, ya Firman. Ini Firman menjadi manusia pula nih. Nah, Bungsu, saya tidak mau lari temanya. Temanya tentang di mana konsep penebusan dosa dengan cara disalibkan dengan dosa waris. Ya, kalau berlebar-lebar saya turunkan Anda. Paham? Aduh, tidak Bung bisa Su. tidak bisa bertanya Kak, Kak Nora. Kau tanggapin dulu yang dinarasikan Bang Zuma. Iya. Kalaulah Loh. Adam, ya dengerin saya Oh tanggapi. ya. Kalaulah Adam manusia pertama itu tidak berdosa, otomatis kita ini para keturunannya itu tidak akan berdosa pula, kan seperti itu. Karena Adam itu berdosa, makanya kita pun juga ikut berdosa. Bukan Dalil? berarti Dalil. ya terbukti Bang Suma. Apakah Bang Suma tidak berdosa saat ini? Lah, kenapa kena Adam? Apa hubungannya dengan Adam? Iya, jikalau Adam pada waktu itu tidak jatuh ke dalam dosa, Tidak dia ada Adam makan. jatuh ke dalam dosa, nggak ada Adam Oh, iya. jatuh ke dalam dosa. Ya udah Mana clear. dalilnya? Kalau begitu Tunjukkan clear. ke saya. Karena Mana awal dalil? penciptaan Adam itu kan sudah berbeda di dalam penciptaan Adam di dalam versi Islam. Kan seperti itu kan Dakusuma. Iya, saya minta dalil. Yang cakep. Oke. Karena Adam itu dan keluarganya itu diberkati. Dalilnya Saya di mana? saya Kejadian rasa- 5 nomor 2. Nah, saya katakan Adam dan keturunannya diberkati. Tugas Sabar Anda dulu, tunjukkan Adam Kakanda itu Kusuma. melakukan dosa. Tugas Anda silakan. 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 Kejadian 5 nomor 2. Aku menciptakan Moderator. Adam keturunannya laki perempuan dan aku Jangan memberkati di-mute. mereka. Jangan di-mute, Aku memberkati mereka. moderator. Aku memberkati mereka dan aku memberikan nama kepada mereka dengan nama manusia. Ayo, mana dalilnya Adam itu dikutuk atau melakukan dosa sehingga keturunannya juga berbuat dosa? Tunjukkan dalil. Nah, inilah yang saya jelaskan tadi. Orang Kristen ini dibodoh-bodohi oleh dogma doktrin. Ya, entah ada Bagaimana dalilnya. saya mau berbicara Oke, silakan. Saya minta dalil, silakan. kalau saya dipotong-potong? Jangan juga lah di-mute, karena walaupun Anda tidak memute saya, suara Anda Kalau lebih besar kamu tidak daripada bisa saya. di sini mengutamakan Dalil. adab, saya akan turunkan. Jadi Kamu begini. rocos saja. Ya, silakan. Rocos. Jadi begini kan Danora ya, saudara-saudaraku semua Anda pula sama saya. yang dikasihi Tuhan. Ya, iya dong, Begini. wajar lah itu. Pantas lah itu. Iya, alhamdulillah ya. Saya Ayo. selalu berdoa aja. Data. Bu Nora, boleh saya minta diturunkan dulu. Kebetulan saya mau jam masuk kerja nih Bu. Oke, Bang Iya. Melki, insya Allah kalau kapan-kapan Bang Melki masuk lagi ya Bang. Boleh dengan senang hati Bu kalau diundang. Ya, makasih Saudara Melkiades. Sama-sama Bang Juma. Siap. Ayo saudara siapa ini? Bungsu, tunjukkan dalilnya di mana Adam mewariskan dosa kepada kamu. Silakan. Ya, yang Kak, dimaksud dengan dosa waris itu Bang Suma. Bohong waris adalah bohong waris.
Ya Yang kalau Bang dimaksud Suma, dosa waris kalau Bang adalah Suma bohong lebih waris. tahu, Bang Suma jelaskanlah kalau lebih tahu ya. Karena saya kan mau ngomong nggak bisa nih, gimana nih? Saya minta dalil loh. Iya bagaimana saya mau Sebagaimana ngomong kalau saya mengatakan dipotong-potong? dosa waris itu tak ada, yang ada bohong waris. Roma 5 itu bohong waris itu. Kejadian 5 nomor 2, laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Tuhan itu diberkati. Itu dalil. Bantah dalil saya, silakan. Buktinya sampai sekarang semua keturunan Adam itu berdosa. Ada nggak satu saja saya minta keturunan Adam yang tidak berdosa? Ada nggak? Katanya Manusia satu saja. katanya Paulus tidak berdosa. Yang mengatakan siapa yang tidak berdosa? Paulus sendiri mengatakan, aku tidak bercacat. Bercacat. Iya, dia tidak bercacat di dalam melaksanakan hukum Taurat. Aku tidak bercacat. Filipi 3. Harus dipahami dulu konteksnya. Tidak Konteks bercacat lagi. dalam mempelajari apa? hukum, bukan berarti dia tidak dalam berdosa. pelajari hukum tidak. Dalam hukum Taurat saya tidak bercacat. Dia yang sempurna di antara semuanya. Jadi begitu Bang Sumaya. Ya, Yang begitu kami gimana? katakan dosa waris itu Adalah bohong waris. ya terserah Anda kalau mau percaya atau tidak, kan tidak ada paksaan juga Bang Suma, kan seperti Dalil itu. mana dalil? Menurut kita kan keyakinan kita berbeda. Dalil mana Bang? Dalil. Iya, Bohong waris. Kalau dosa waris ini tak ada dalilnya, berarti itu adalah kebohongan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalil, saya butuh dalil. Silakan. ini terbukti Bang Suma, manusia semuanya berdosa. Enggak ada satu manusia yang tidak berdosa karena satu manusia itu, karena Adam sudah berdosa, ya semua kita ikut berdosa. Makanya kita itu mengalami yang namanya maut, karena upah dosa ialah maut. Tuhan sudah mengatakan kepada Adam, jika kamu mau makan, jangan ketawa dulu kakandaku ganteng Bang Suma. Masalahnya kau ngarang-ngarang, nggak ada itu. Itu hanya ada dalam pengajaran Yesus palsu kepada Kakandaku ini, Paulus. Mana dalil? Jangan gitulah Dalil Kanda. Iya makanya dengerin. Ketika Ya, kita Adam kembali ke alaihi zaman batu salam, yang tidak butuh dalil. Silakan. zaman batu, Bang Suma bawa batu lagi. Batu yang mana ini Bang? Batu zakar yang digantung di pohon salib. Saya kira batu yang di sudut Ka'bah lagi yang Bang Suma Oh, sebut. bukan. Itu ada yang digantung di salib itu dengan lengkap dengan biji zakar. Oh iya Kanda, oke. Udah dalil. Kalau nggak cukup dalil, turun panggil pendeta ke sini biar ku tatar dia, ku tatar Iya, Bible. jadi begini Bang Suma ya. Hmm. Kandaku yang Ya. tercinta, mudah-mudahan Ya. kamu dijamah Tuhan. Biar kembali ke jalan yang lurus. Kamu pikir banyak itu gaya Tuhan kau. suka meraba-raba, Tuhan menjama-jama gitu? Enggak, saya kan apa Kebiasaan salahnya ini. kita saling mendoakan kakandaku ganteng. Kau berdoa kepada siapa? Kepada hantu? Saya berdoa kepada Tuhanku. Tuhan yang mana? Yang datang Tuhanku kepada Paulus dan itu bukan Tuhan, itu Tuhanmu. hantu itu. Aku berdoa kakandaku kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Semoga kita semua ini ditunjukkan jalan yang lurus. Seperti itu Nah, kakandaku. itu baru betul. Kupikir kau berdoa kepada Tuhanmu yang datang Makanya kepada Paulus. kakandaku Itu semua hantu itu. juga berdoa juga dong buat saya. Nah, mudah-mudahan Ya, siapa saya tahu doakan mudah-mudahan saudara kalau bisa doa sehat saya yang akal. dijabah, Bang Suma yang masuk Kristen. Kalau doa Bang Suma yang dijabah, saya yang masuk Islam. Kan seperti itu kakandaku. Berarti yang mengijabah doamu itu iblis. Bukan iblis. Tuhan berarti. Karena hanya iblis yang menginginkan manusia menyembah selain Tuhan. kakandaku semua, Iblisnya jangan menginginkan gitu manusia dong. menyembah selain Tuhan. Itu. Saya Makanya paling dia senang muncul dengan kepada Paulus. Kakandaku Suma ini jujur senang. Ya, saya. ya, kembali ke tema. Dalilnya mana? Kakandaku sebenarnya saya ini mau naik ke sini ini mau mencari tahu sebagaimana sih kebenaran di dalam Islam itu Kakandaku Suma. Ya. Kebenaran Islam itu sudah ada di Bible. Bible yang Ada di menjelaskan Bible. kebenaran Islam. Yes. Contoh di Islam diajarkan manusia lahir dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa. Di agamamu, kitab Roma, manusia membawa dosa sejak lahir. Itu ajaran setan itu. Anda tidak melakukan apapun Astagfirullah. baru keluar. Sudah bawa dosa, itu ajaran siapa? Kamu belum melakukan apa-apa, kau sudah dikasih dosa, itu bohong. Betul. Itu kebohongan itu. Saya sangat sepakat Bang Suma. Nah, Sangat itulah. sepakat.
Kenapa? Jadi Bible Bisa jauh sedikit sebelum dulu. Al-Quran itu sudah menjelaskan tentang kebenaran Islam. Gitu Bang. Sepakat ini dengan perkataan Bang Suma ini. Nah itu dia makanya. Ketika Bang Suma mengatakan bayi baru lahir itu tidak berdosa, saya sepakat sekali. Nah, terus kenapa Paulus mengajarkan manusia lahir sudah bawa dosa? Sabar dulu, bukan membawa dosa. Lalu? Manusia bayi lahir itu karena dia belum mempunyai yang namanya pengetahuan, makanya dia belum berdosa. Terus kenapa? Kenapa dia dibawa? Seperti si Kenapa Adam dikatakan tadi. dia berdosa? Sebelum dia mendapat pengetahuan, dia belum berdosa. Tapi ketika si bayi itu tumbuh dewasa, sudah mengetahui baik dan buruk, disitulah bayi itu mengetahui namanya dosa, mendapat dosa. Karena Jadi sudah menurut mengetahui baik dan buruk. Jadi menurut kamu, jadi menurut kamu lebih baik manusia itu tidak tahu baik dan buruk, gitu? Ya, sepertinya harus seperti itu. Berarti kalau begitu apa bedanya kau dengan monyet? Berbedalah kita dengan monyet. Kok berbeda? Monyet tidak tahu baik dan buruk. Kamu juga mau supaya manusia tidak tahu baik dan buruk. Berarti kamu mau agar manusia ini tidak berakal. Hidupnya kita kan dulu diciptakan Adam itu kan tidak seperti itu, Kakanda Kusuma. Adam dicipta menurutmu, Adam dicipta tidak tahu baik dan buruk. Bahkan untuk mengetahui dirinya telanjang ataupun tidak itu Adam nggak sadar. Dan kamu mau kita hidup seperti itu? Tidak tahu baik dan buruk gitu? Yang dimaksud dengan yang tidak tahu dengan baik dan buruk itu seperti ini Bang Suma. Dia tidak mengetahui yang namanya kikuk-kikuk. Tidak mengetahui yang namanya kawin-mawin. Pokoknya itu kambing, itu kera, itu kera, itu kambing tahu. Hei, Adam dicipta lengkap dengan kelaminnya. Adam dicipta dengan seorang wanita. Kambing, sapi, babi, anjing juga tidak tahu baik dan buruk. Kenapa mereka masih kikuk-kikuk? Bang, Kakanda Kusuma. Berarti kamu mau hidup seperti hewan. Kalau Adam hidup seperti hewan, bagaimana dia mau jadi pemimpin di atas muka bumi ini? Kunci untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi, wajib hukumnya Adam tahu baik dan buruk. jaga toilet di pasar umum, Bang Sumal. Bodoh, otak mangkok, Saya lihat di pasar Senen ada penjaga toilet gondrong kumal. Itu siapa? Coba periksa KTP-nya. Jangan sampai itu yang datang kepada Paulus. Kakanda Kusuma. Kenapa dia kepanasan? Ya, Kakanda Kusuma bisa nggak saya bertanya Kakanda Kusuma yang cakep. Nah, itu dulu selesaikan dulu. Jangan naik ke materi yang tinggi. Jangan. Dasar-dasar aja dulu. Dasar dulu. Ingat, kamu menuduh Adam mewariskan dosa. Itu fitnah. Fitnah karisteng sepanjang sejarah anak keturunan Adam. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memfitnah manusia pertama Adam adalah agama Kristen. Fitnahannya itu sangat keji. Adam dipitnah mewariskan dosa kepada keturunannya. Itu adalah pekerjaan iblis. Roma 5 nomor berapa itu? Nomor 12. Itu fitnahannya terhadap Adam. Padahal Adam ini mewariskan ilmu pengetahuan kepada keturunannya agar keturunannya kemudian mampu menjadi pemimpin di atas muka bumi. Kristen mau agar Adam itu tidak tahu baik dan buruk supaya Adam dan keturunannya hidup ala binatang. Bagaimana coba? Kau baca Kejadian 1:26. Aku hendak menciptakan Adam di atas muka bumi untuk menjadi pemimpin agar mampu menguasai, menaklukkan kemudian hewan di laut, di udara dan di darat. Bagaimana Adam bisa menguasai dunia kalau dia tidak tahu baik dan buruk? Bagaimana? Bagaimana caranya? Kakanda Kusuma. Kakanda Kusuma. Bagaimana caranya Adam menjadi pemimpin kalau otaknya tidak berfungsi, dia tidak tahu baik dan buruk? Gimana caranya? Coba kamu lihat orang gila tuh, orang gila coba kau lihat. Orang gila tidak tahu baik dan buruk. Kalau kamu mengatakan Adam berdosa karena makan buah ilmu pengetahuan, kau tengok orang gila itu bisa jadi pemimpin kira-kira? Untuk jadi pemimpin terhadap dirinya saja kagak bisa, apalagi mau menaklukkan bumi. Gimana dong? Harusnya kita ini berterima kasih kepada Adam.
bukan malah memfitnahnya, mewariskan dosa. Itulah agama Kristen. Lucu Bang Kristen ini. Suma, Tak ada Bang- bedanya Kristen ini dengan iblis. Iblis mau kemudian agar Adam jatuh ke neraka. Kalian ingin agar keturunan Adam jatuh ke neraka. Tak ada bedanya dengan Astagfirullah. iblis kalian itu. Nggak ada bedanya. Contoh nih, kamu punya anak, kau ajarkan anakmu untuk ke gereja. Itu ajaran siapa ke gereja? Berbedalah kita dengan iblis, Bang Ajaranmu Suma. ke gereja itu ajaran siapa? Ayo jawab dulu. Bang Suma, berbedalah kita sama iblis. Masa iblis Sama sama dengan kita? Sama. Wa Berbedalah. ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Itu pekerjaan kalian, menyesatkan. Coba ku tanya samamu. Bukti kamu menyesatkan orang di sekelilingmu. Anakmu contohnya. Kamu ajak dia ke gereja. Siapa yang memerintahkan kamu mengajarkan anakmu ke gereja? Yang ajarkan siapa? Saya yang menyuruh dia beribadah. Ah, itu buktinya. Karena begini, kamu begini, adalah Bang iblis. Suma. Kamu adalah iblis. Kau Yang ajak anakmu kemudian ke gereja. Siapa yang perintahkan kamu mengajak anakmu ke gereja? Siapa? Begini Bang Suma. Begini Bang Suma. Bisa nggak sedikit saja? Ya satu silakan, jengkal silakan. saja. Kalau Satu jengkal kalau saja kamu saya menyampaikan bicara. ilmu, silakan. Mau sampai 2 hari kau ngomong Oke. di sini nggak apa-apa. Tapi kalau Sejeng- cuma bohong, Nggak Itu apa-apa. apa? Sejengkal saja. Nanti Bang Suma yang berbicara 3 depa atau berapa depa. ya Itu silakan, sejengkal saja. silakan kebohongannya dimulai. 1, 2, 3. Kok kebohongan Bang Ya, Suma? ya pasti. Tak ada yang keluar dari mulut Kristen kalau bukan kebohongan. Saya buktikan. 1, 2, 3. Silakan Anda ngomong. Nah, jadi Nah, begini, dengarkan Bang teman-teman. Suma, ya. Pasti bohong. Ya dengarkan dulu lah. Ah, pasti Sedikit bohong. saja. Sejengkal aja lah bagian saya ngomong. Pasti yang keluar Mana sih? kebohongan. Coba kau bicara. Silakan. 1, 2, 3. Astagfirullah. Itu bohong kan? Bohong. Dia Diam astagfirullah dulu. katanya. Dia memohon ampun Belum kepada Allah itu ngomong. sudah bohong. Coba. Belum ngomong Bang Suma. Jorok kali kupingmu. Kok jorok? Saya belum ngomong kok. Gimana sih? 1, 2, 3. Cepat. Oke, jadi begini Bang Suma ya. Jangan kata-kata dipaksa begitu. Jadi begini Bang Suma. Kita namanya manusia itu mau beribadah itu tidak harus diperintah. Jangan harus tunggu perintah. Coba. Kenapa saya di-mute? Bang Suma kena report kayaknya nih. Tuh kan, Nggak kena ada dosa yang dia kan. tahu. Oke, sekarang Jangan coba fitnah. Berdosa kan? siapa yang perintahkan kau, Bungsu? Siapa yang perintahkan kau beribadah di gereja? Siapa? Oke. Bang Dio ambil alih. Iblis. Mana? Hanya dengar Siapa? Nora, Iya, siapa yang dengar memerintahkan kau beribadah di gereja? Dengarin dulu Iblis. Bang Dio. Iya udah, silakan. Kak Nora dengerin dulu, jangan kepanasan dulu. Aduh, gimana sih? Silakan. Ya, Ngomonglah. Kalian panas. panas, jangan. Mana Bang Zumanya? Jadi begini, Jangan lah. Lagi. Kena report Bunda. Aduh. namanya kita hamba ciptaan itu tidak harus menunggu Iblis. perintah atau diperintah untuk beribadah. Hei, beribadahlah kamu kepadaku. Jangan harus tunggu begitu. Kan bohong Kita lagi. sebagai Bohong, insan bohong, yang bohong, bernyawa, bohong, yang diberikan Tuhan nafas hidup, harus Insan tahu bernyawa. diri lah tanpa harus dulu diperintah. kau, saya sapa dulu tuh. Ismail. Kenapa di mute? Sebentar dulu saya sapa dulu itu. Ismail. Orang gimana sih? Sebentar dulu saya bilang saya sapa dulu. Iya, nggak sabar kali. Ismail. Hadir. Ya, agama apa, Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Saya jadi pendengar budiman dulu, Bang. Di bawah. Ya, di bawah ya, Bang ya. Kasihan itu Bang Suma udah. Aduh. Ya udah, nggak tahu mana juga. jawabannya? Dari tadi kau pelintut aja, nggak ada jawabannya. Mana? Kok pelintat-pelintut? Bang Mana Dio siapa tidak yang memerintahkan kau beribadah di gereja? Bang Dio nggak dengar yang barusan saya bilang tadi. Siapa? Makanya Kau belum kalau jawab. orang ngomong diem, Kau belum belajar jawab, diem. belum jawab. Kau belum jawab. Mana jawabannya? Makanya dengerin, tutup mulut. Nah, lanjut. Kuping dibuka, mulut ditutup kalau mau dengerin gitu. Pasti bohong lagi nih. Tengok Banyak aja. gaya kau Kok musuh. di mute lagi? Pasti setelah ini bohong pasti. Bang 1, Suma, 2, diam 3. dulu Bang Suma. Diam dulu. Kamu tadi mengatakan mengasihi Tuhan. Ulangan 11 nomor 1, mengasihi Ya Tuhan itu ampun, adalah mentaati apa perintah-perintah sih ini? Tuhan. Bohong pasti. Innalillahi. Mengasihi Tuhan itu adalah mentaati segala perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Yosua 22 nomor 5. Yang disebut mengasihi Tuhan adalah melaksanakan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan Tuhan. Kamfret.
Kepanasan Bang Suma. Aduh. Siapa Jangan suruh saya panas-panas ditombak dari begitu. bawah? Siapa yang tombak? Aduh, teman-teman yang Itu tentara ditombak-tombak Romawi itu, di bawah Bang. banyak kali. Udah Yang jawab, ditembak-tombak. jawab saudara, jawab. Itu sudah Jawab. dikasih ubur-ubur tuh. Siapa yang ngajarkan kamu mengajak anakmu ke gereja nyembah manusia? Siapa yang ngajarin? Barusan tadi saya ngomong, saya yang suruh. Nah, siapa yang Karena ngajarin kamu? Saya ajar sama anak saya. Gini cara saya Yang ngajarin mengajar. kamu siapa? Makanya dengerin dulu Bang Suma. Gimana sih? Apa yang mau ku dengarkan kebohongan-kebohongan terus? Dari sejak tadi ku minta dalilnya di mana Adam mewariskan dosa, kau tidak kasih. Sampai sekarang kan? Saya kasih dalil Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya adalah makhluk yang diberkati Tuhan. Oke, Nah, kalau mana gitu. dalilmu? Oke, Adam kalau dan gitu, keturunannya Bang Suma. mewariskan dosa, mana dalilmu? Tak ada. Kan Oke, bohong aja pun. kalau begitu Bang Suma, saya bertanya tentang kebenaran Islam saja kalau begitu. Tidak bisa kamu masuk ke level tinggi karena alat yang kamu pakai tak ada. Level tinggi lagi. Bagaimana saya bisa memasuk Islam kalau kau tidak ajari bagaimana tata cara Tidak di dalam bisa masuk Islam orang. Dengar. Tidak bisa masuk Islam orang yang tidak menggunakan akal. Nggak bisa. Kamu jatuhkan dulu imanmu tentang kepercayaanmu ini, baru kau bisa belajar Islam. Ya makanya coba Bang Suma tunjukkan bagaimana ketangkasannya Islam itu supaya saya bisa luluh. Bagaimana? Makanya Ya, saya mau bertanya. pahami dulu Bible-mu. Bible-mu itulah yang mengajarkan tentang Islam. Di Bible mengatakan akulah Tuhan Yesus berkata akulah jalan Nah, itu dan kebenaran dan pintar. hidup. Itu pintar. Lalu di mana? Ah. Di mana jalan? Tidak- di mana tidak ada jalannya? jalan lain. Di Tidak ada mana jalan lain. jalannya? Kemudian di mana jalannya kemudian menjalankan atau mengimani dosa waris itu sebagai jalan keselamatan? Di Mengikut mana Tuhan ajaran itu? Yesus, mengikut Di Tuhan mana? Yesus Di mana? jalan Tunggu kebenaran dulu. itu. Itu Tunggu dulu. dalil yang Dosa saya waris itu baca. ajarannya dari mana? Kok dosa waris lagi sih? Loh, kan Yesus jalan. Ya toh? Ada enggak Yesus sebagai jalan mengajarkan tentang dosa waris? Dosa waris itu dari Adam. Iya, itu menurut Kristen. Sekarang saya tanya, Yesus adalah jalan. Sebagai jalan, ada nggak Yesus mengajarkan bahwa Adam mewariskan dosa? Ada nggak? Betul, karena Kok Tuhan Yesus betul? dengerin dulu. Kok betul? Cantik kali kau hari ini. Bang Suma, saya geli loh dibilang gitu. Jangan sampai Bang Suma ini kelainan ini Kebohonganmu juga. yang cantik, Kok bilang kebohonganmu cantik-cantik? cantik kali, Oh. rapi kebohonganmu itu, rapi sekali. Saya tanya tentang Adam, kamu lari. Sekarang masuk ke Yesus. Yesus adalah jalan. Sebagai jalan, ada nggak dia mengajarkan kemudian dosa waris supaya aku mati demi dosa waris kalian? Ada nggak Yesus mengajarkan itu? Sudah bisa saya bicara sedikit saja. Ya, silakan. Bohong dimulai. 1, 2, 3. Oke. Jadi kedatangan Tuhan Yesus itu Bang Suma tidak lain daripada membawa kita kepada kehidupan yang kekal, mengembalikan harkat martabat manusia. Dengan jalan? Karena dengarin dulu. Karena dari awal manusia itu sudah cacat. Itu dalil dari mana kau dapat? Makanya itu, dengerin. Blaise? Kita mau Blaise. baca kejadian, Kakak Ya, silakan, Kusuma. silakan. Silakan, Jangan please, jangan silakan. terlalu kesurupan gitu, Kakak Silakan, silakan. Mana dalilnya? Ah, Coba. oke. Mana? Silakan. Oh, dengar diam ya. Ini kita baca kejadian waktu penciptaan Adam. Ini versi di dalam kekristenan. Ketika Adam diciptakan di Taman Eden, ya diam dulu, tidak usah huhuhu. Diam dulu. Di mana? Aduh. Di mana? Kau pusing kan? Bukan mana dalilnya? pusing. Diam dulu. Saya itu kalau ngomong santai ke kandaku. Tidak Iya, saya juga santai dari abang. tadi pun. Saya itu slow. Iya, saya juga slow. Saya tidak pakai nafsu kalau ngomong. Santai kalau saya. Jadi pakai apa? Pakai mulut aja, nggak pakai otak. Pakai otak. Maksud saya tidak Kalau pakai pakai nafsu. otak, mana dalilnya? Mana Kalau dalilnya? berbicara dengan nafsu, dengan berbicara dengan mengendalikan nafsu itu berbeda. Hasilnya berbeda. Mana dalilnya? Ungkapan-ungkapan keluar dari mulut pun juga itu berbeda. Dalil. Dah so cantik. Oke. Dalil. Mampus. Kena tombak. Salah tombak ini tentara Romawi di bawah. Iya. Izin Bang, saya sapa dulu yang baru masuk Bang. Dia tuh apa Bang? Nanti jalan-jalan sampai ke Golgota nggak akan dapat Bang. Popo, Popo,
Popo. Ini pakai Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muslim, Bang. Muslim. Ya, Bang. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan, Bang. Jangan terlalu lama ya, Bangku. Ya, saya kan Muslim nih, mau nggak mau kan saya juga harus bertanya untuk memperkuat Islamnya saya, ya, Bang Zuma ya. Ya, Halo? silakan Bang. Iya. Jadi gini, Nabi Muhammad SAW meninggal dunia meninggalkan hadis ya, Bang ya. Ya, Jadi Bang, saya mau bertanya untuk peninggalan-peninggalan Nabi Muhammad yang ada di kota-kota sana, itu apakah benar peninggalannya atau tidak, Bang? iya, benar. Itu yang mau saya tanyakan, Bang. Iya, benar. Sedangkan di Al-Quran apakah memang tertulis hanya meninggalkan hadis doang atau gimana, Bang? Al-Quran, Hanya di Al-Quran tertuliskah? Apakah hanya meninggalkan hadis doang atau gimana? Al-Quran, Barang-barangnya itu ataukah benar-benar nyata itu milik Nabi Muhammad SAW? Al-Quran, Al-Quran. Halo? Iya. Al-Quran dan hadits warisan beliau. Iya Bang. Jadi barang-barangnya yang seperti peninggalan seperti sendal, tempat susu dan yang lain-lainnya itu apakah benar punya baginda? Menurut sejarah iya. Menurut sejarah iya. Gitu Iya. ya Bang. Kenapa rupanya? Saya mau bertanya aja karena kan hanya tertulis hanya meninggalkan Al-Quran. Iya. Begini saudara. Ya. Orang Islam itu orang berakal, tapi saya tidak menemukan di situ pada diri Anda. Orang yang hidup, manusia yang hidup itu sudah pasti meninggalkan barang. Entah itu sarungnya, bajunya, kopiahnya, sendalnya. Apa jadi masalah? Anda Islam apa ini? Ya kan Islam saya kucluk. bertanya. Islam kucluk. Mamamu kalau meninggal diam, ada nggak barang ditinggalin? Ada kan? Ada dong. Ada, minimal BH-nya kan tertinggal. Nah, kamu ragu peninggalannya itu? Ya kan ini kan di zaman sekarang ini turun temurunnya pasti ada kan dari mereka. Ya itu makanya tadi saya katakan sejarah. Kamu ini Islam apa ini? Ya, Islam yang belum bersunat. Kamu Tolong kalau yang ke Kristen gereja aja lah yang belajar baik-baik di gereja. Kalau kamu belum lulus jadi pengikut Paulus, jangan kayak gitu kali. Kau kena tabok nanti. Kamu kayak Paulus, kayak pendiri agamamu, suka nipu-nipu. Bintang. Nih Lucifer ini Bang datang, Bang. Bintang Utara. Kan betul kan Bintang Utara? Iya. Selamat siang. Siang kok diselamatkan. Laginya itu. Diam diciptakan Masih untuk hidupnya bekerja, kau. malam diciptakan untuk istirahat. Aduh. Bintang Utara. Di surga Ya, kita bersama silakan Bintang Utara. mentok. Alah, Kita di banyak kayak cita surga kau. bersama Coba lah. bidadari Iya, Bagus-bagus kami di lah surga, kalau dengar. diskusi. Kami di surga dengan bidadari, dengan kenikmatan, kebahagiaan. Ya mentok. Ya, bidadari yang sangat luar biasa. Lah kamu di neraka apa? Kamu di neraka apa? Di neraka. Kamu di neraka apa? Iya, nggak masalah, nggak apa-apa. Itu kan yang membuat kamu iri. Mana istrimu sudah tepos, sudah tua, ompong giginya, bau mulutnya, keteknya nggak pernah mandi. Itu istrimu. Di dunia aja kau udah menderita. Gimana di neraka? Dan Tuhan pakai Nah, otakmu itu nggak Nah, mungkin. sekarang saya tanya sama kamu, kau di neraka ngapain aja? Saya di surga nggak di neraka. Di mana ada surga untuk Kristen? Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya. Kristen ada surga. Mana? Dalil. Aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu. Bagimu di situ, mu di situ siapa? Kristen atau Yahudi? Wah, Kristen dong. Bengkoknya Nenek dong. mulu kiper. Berikutnya. Sejak kapan Beda. Yesus itu punya Beda dengan pengikut pemakan kadrun, babi? beda dengan Nggak ada, kadrun nggak ada. hanya gombal. Hei, Yesus berbicara kepada Bani Israel. Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Roma, apalagi Kristen. Nipu lo. Yesus sama. menyediakan tempat. Arab Saudi juga Dengar. nggak pernah ngomong sama lo. Arab Saudi juga nggak pernah. Muhammad juga nggak kenal sama lo. Tempat untuk Bani Israel, bukan Bani kampret kayak kau. Mampus. Enak digituin. Pendetamu suruh sini biar ku kasih penataran P4. Jangan jemaat biasa, ilmu belum ada, Dek. Kami itu cuman modal kulub. Gak bisa hadapi saya. Kalau modal kulub gak bisa. Kamu ke gereja cari pendeta, biasa, celop, jilat, gitu aman. Gak ada surga bagi Kristen, gak ada. Kata siapa ada surga bagi Kristen? Tunjukkan dalilnya. Saya taruhan. Saya pertaruhkan akidah saya kalau ada surga untuk Kristen di Bible.
Ayo, berani nggak? Nggak ada surga, yang ada neraka. Di Bible untuk Kristen hanya ada neraka. Dan saya pastikan dalilnya itu akurat di dalam Biblemu ada. Kalau surga untuk Kristen ada nggak? Nggak ada, yang ada neraka. Tapi kalau surga untuk Islam di Bible ada. Surga di Bible untuk Islam ada. Mantap sekalipun surganya Islam di Bible. Tapi kalau Kristen yang ada di Bible hanya neraka dan tidak ada surga buat Kristen di Bible. Itulah hebatnya. Masih mau datang besok? Pendetamu belum lahir, saya udah tamat belajar Bible. Shalom. Ya, Salmon, silakan. Ya. Diskusi yang bagus lah Bang Jojo, Bang. Ya. Apa? Diskusi yang baik lah. Iya, emang diskusi yang baik. Ya jangan kayak saudara-saudaramu yang kayak tadi tuh. Aduh. Udah, silakan. Saya mau tanya. Di Bible mana? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal, yaitu surga, adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, la ilaha illahu, dan mengenal Yesus adalah utusan. Yesus Rasulullah. Konsep itu hanya ada di Islam. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Matius 5. Tunjukkan di mana pengakuan Yesus diutus untuk orang Indonesia. Berat ini, berat. Benar ya. Berat. Untuk sejarahnya Islam sama Kristen duluan mana sih? Duluan Kristen, kenapa? Iya. Duluan Kenapa Kristen, kenapa? tiba-tiba Karena Yesus sudah menubuatkan Kristen sebagai penghuni neraka yang datang menyamar sebagai pengikutnya, tapi bukan. Gimana mau diskusi kita kayak gini? Ya kamu bertanya. Wah, kamu itu gimana? Kamu bertanya-tanya. Iya, kan? Belum Bukan sampai Kristen, jawabanmu, saya Tuh. pertanyaanmu saya udah tahu. Kan gitu. Gimana sih sejarahnya? Di Bible itu bawa-bawa nama Islam, sejarahnya gimana sih? Sekarang saya tanya samamu, Yesus itu juru selamat atau Yesus itu juru Kristen? Jawab. Coba cari mana? Mana? Yesus Ada itu juru sejarah Islam selamat di Bible? atau Yesus itu juru Kristen? Ada kata Islam di Bible. Ada. Di mana? Ada Islam. Juru selamat. Islamnya kata Islam. Kata Oke. Islam ya, ada. Oke. Ada. Islam ada. itu dengar. Kalau kau bertanya kau diam. Ya Oke. iya, mana? Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 26. Apa dikatakan oleh Yesus? Aku tinggalkan damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani apa? Jawab. Jawab dong. Jawab dong. Ayo. Hei. Yohanes 14, 26, 27. Damai sejahtera ku tinggalkan. Apa itu damai sejahtera dalam bahasa Ibrani? Bukan salon. Bukan salmon. Tapi shalom. Shalom dan salam. Islam itu adalah kata serumpun. Yesus dikatakan dalam Ibrani 5 nomor 7. Yesus sebagai anak soleh. Di mana Yesus pernah disebut sebagai anak Kristiani? Saatnya tertawa jahat. Yesus anak soleh, Bung. Ibrani 5 nomor 7. Di mana tunjukkan kepada saya? Yesus anak sekolah minggu. Yesus anak Kristiani. Mana? Yesus disebut anak soleh. Ginjal pindah ke lutut. Mana? Siapa yang mute? Di Bible Iya. mana ada kata Islam? Saya tanya, mana ada dapat kan? Yohanes 14 nomor 27. Enggak ada situ kata Islam. Hah? Ya, Islam itu bahasa Arab, Bahasa Kuclo. Ibrani. Hei, Kuclo. Ibraninya salam. Ibrani salam. Ibrani sama Arab beda kan? Beda apa sama? Kasihan deh lo. Nah, Kasihan deh Quran lo. itu beda. Ibrani itu Yahudi. Arab. Yesus disebut shalom. Udah simpel banget. Aduh, kalau ini Juma. Sakit. Sakit kau Juma. Sakit. Yesus disebut salam. Damai sejahtera, shalom. Yesus disebut juru selamat. Selamat artinya shalom. Islam artinya salam. Islam damai sejahtera, shalom damai sejahtera. Yesus menyampaikan dan meninggalkan shalom.
Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Di mana tertulis? Ya, jadi mute ya. Ayo. Ya. Di mana? Sportif Di lah, mana pada Yesus Islam, meninggalkan Kristen? Hah? Di mana? Sportif lah. Nggak ada. Kau ngapain sih jawab pertanyaan Di kau? mana Kau Yesus ini pertanyaan meninggalkan saya, Kristen? saudara Ayo. Gatot. Berani mana Ayo. ada kenal Islam apa ya pun Di mana Yesus meninggalkan Kristen? Ayo. Yesus juru selamat. Yesus juru salam. Yesus juru Islam. Di mana Yesus disebut juru Kristen? Di mana? Di mana? Logika kamu di mana? Hah? Logika kamu di mana? Ibrani ke Arab gimana caranya? Hei, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa. Ibrani ke Arab kemana? Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Ibrani, Arab, dan Aram. Oke? Bos, jangan 3 bahasa ini adalah bahasa serumpun. Ayo. Bahasa serumpun. Serumpun dari mana? Ibrani, Yahudi, Arab, Yahudi sama- Aram. Shalom, Aduh, salam, inilah. Islam. Inilah ya. Sekarang mana Kristen? Ya. Ayo. Kalau Kristen itu jelas-jelas ngikut Yesus Tuhan. Iya, itu menurut Yesus kalian. itu apa? Kalian- Orang Yahudi. Yang saya Ya kan? tanya, ketika Yesus mengatakan, Ya kan? damai Kenapa sejahtera di kutinggalkan bagimu. Sekarang tolong tunjukkan di mana dikatakan Bukan Yesus itu meninggalkan Yahudi. Wajar Kristen. dong orang Kristen menganut Yahudi. Benar Di nggak? mana? Di mana? Ajarannya ajaran Yahudi. Di wajar mana? Nggak usah terlalu jauh. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Itu aja dulu. Yesus mengajarkan sujud. Yesus mengajarkan kemudian syahadat. Yesus mengajarkan puasa. Yesus mengajarkan infak sedekah. Yesus mengajarkan beramal soleh. Yesus mengajarkan makan babi di mana? Ibadah minggu di mana? Menyembah dirinya di mana? Tidak bersunat di mana? Merasulkan Paulus di mana? Kok Mana? narasi itu udah Ibadah salah-salah minggu di mana? semua. Ayo. Hah? Narasi Ayo. kamu sudah salah-salah. Orang yang cerdas paham. Ya, cara bicara kamu tuh paham. Ya, di mana Yesus mengajarkan Kristen? Di mana? Itu asal bunyi. Ya, sudah. Kau pakai logika Tunjukkan nalar. kepada saya di mana Kau Yesus sedangkan di mengajarkan agama Kristen. Kau ini tidak Satu. mengaku Yesus itu Tuhan. 2, 3, 4, 5. Udah lenyap. Dimakan tuyul. Ayo Kristen yang sedikit punya ilmu naik. Kristen ngajar Bocor saja bang, sakit kepala. Itu ada Ojo itu aja dia keluarkan. itu yang PPD, itu yang di bawah itu yang pendeta itu di bawah. Kan orang yang PPD. Iya. Orang. Yang mana dek? Itu di bawah Kak, yang PPD ujung namanya. Itu pendeta itu. Mana? Sesuai dengan tema, apakah Kristen jalan sesat? Saya katakan yes. Apa alasannya? Yesus tidak mengenal Kristen. Itu aja. Yesus tidak mengajarkan ibadah minggu. Yesus tidak mengajarkan makan babi. Yesus tidak mengajarkan kemudian merasulkan Paulus. Yesus tidak mengajarkan perjanjian baru. Apalagi Yesus tidak mengajarkan membatalkan Taurat. Ayo, Yesus tidak mengajarkan agama Kristen, itu intinya di situ. Intinya di situ. Yesus tidak pernah mengajarkan prosesi keagamaan Kristen. Tak ada. Natal, siapa yang ngajarin? Yesus tidak. Apa dari Kristen ini yang berasal dari Yesus? Tak ada. Tak ada sama sekali. Gereja bukan dari Yesus. Ibadah minggu bukan dari Yesus. Kitab Roma bukan dari Yesus. Lukas, Markus, Matius, Yohanes bukan dari Yesus. Apalagi Galatia, Efesus, Filipi, Filemon, semua bukan dari Yesus. Gereja bukan dari Yesus. Pendeta bukan dari Yesus. Pastor bukan dari Yesus. Jemaat-jemaat berkuluk bukan dari Yesus. Jemaat pemakan babi, pemakan anjing bukan dari Yesus. Lalu apa yang dari Yesus berada di Kristen? Tak ada. Tak ada Cak Ayu, tak ada. Gak ada satupun. Apa yang dari Kristen, ya dari Yesus ada di Kristen? Tak ada. Nama Yesus hanya dipakai sebagai apa? Aksesoris. Untuk apa? Untuk melancarkan pengajaran-pengajaran menyembah kepada dewanya Romawi.
Assalamualaikum semua. Iya, silakan Bang. Ya saya sapa dulu Bang, izin ya Bang. Marsal. Marsal. Maaf tapi saya masuk di sini cuma hanya sekedar untuk mendengarkan saja, bisa nggak Bang Zuma? Dari sekte mana Bang? Mana? Siapa sekte Bang? Yang tadi itu. Tahu. Islam dia, Islam. Islam dia Bang. Di bawah di bawah. Oh, Sekte Bang. di bawah mungkin tidak mendengar kalau di bawah. Nanti dia harus di atas. Mendengar. Oh, Keras mendengar suaranya di juga. bawah, keras. Oh, siap. Teman-teman di bawah dengar nggak suara kami di atas? Dengar. Dengar Bang. Oh, dengar. Kirain nggak dengar. Rafael. Rap. Lah orang di Riyadh aja Rafael. dengar suara saya kok. Belanda, Jepang, semuanya dengar kok. Ya, selamat siang Bang. Selamat siang Ibu. Ya, kita di sini diskusi ya Bang. Jangan kayak tadi tuh Bang. Mohonlah Kenapa dia, edukasi Bu? sama yang di bawah dan yang di YouTube pun juga banyak yang melive-kan. Anda membawa dari keimanan Kristen. Jadi tunjukkan akhlaknya dengan kepintarannya ya Bang ya. Oke Bang? Silakan. Oke Bu, karisteng. Bagaimana Ibu? Oke, Bang Rafael, mohon maaf ya. Kiranya kita di sini sama-sama kita diskusi dengan akal pikiran kita, bagaimana kita bisa mendapatkan poin pengetahuan tambahan dari dua sisi antara Islam dan Kristen. Mengingat teman-teman di bawah ini untuk jadi bahan edukasi kita semua. Harapan kita seperti itu ya, Bang Rafael ya. Silakan Bunda Nora. Bang. Oke Bang, saya boleh bertanya Bang? Saya bertanya silakan, Bang. Silakan. Itu bagaimana Bang itu yang Tirmizi 1375 menggauli binatang tidak ada hukumannya? Mohon Bang bisa dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, orang yang menggauli binatang itu pasti orang gila. Maka tidak dihukum karena dia gila. Masa ada orang menggauli binatang? Orang gila itu Bang. Jadi tak ada hukuman bagi orang gila. Jangankan menggauli binatang, membunuh orang saja kalau pelakunya gila itu nggak ada hukuman. Apalagi cuma menggauli binatang. Jadi tidak berdosa Bang ya? Tidak berdosa. Namanya Tidak orang gila hukuman. Bang. Orang gila itu apa kena hukum kalau dia melakukan sesuatu? Kutanya dulu. Kutanya dulu kepada abang. Kalau orang gila melakukan sesuatu yang melanggar hukum, apakah itu dihukum? Enggak. Begitu juga orang yang lepas akal. Tapi tapi menurut sampai sekarang ini belum ada kejadian orang gila menggauli binatang Bang. Yang Nah ada itu orang dia. waras. Itu dia. Orang Anda waras, paham berarti. Anda paham. Tetapi di gereja, santer kita lihat ada orang menikahkan, mengkawinkan manusia dengan binatang. Bang, Coba Anda lihat masalahnya di kan- YouTube. Bang, Coba Anda masalahnya lihat di kan- YouTube. Lihat di YouTube. Banyak gereja-gereja menikahkan, mengkawinkan manusia dengan kambing, dengan asu, dengan kuda. Loh Bang, fokus dulu Bang Tirmizi. Ya itu jawaban kami. Maksudnya kan begini. Jawabannya sudah Bang. jelas toh. Katanya kan orang gila. Nah, sejauh yang saya lihat belum ada ODGJ itu yang menggauli binatang, Bang. Ya, justru itu. Justru orang Justru waras. itu. Nah, siapa orang warasnya? Nah, Lihat di makanya gereja. coba Lihat di gereja. Lihat di gereja. coba. Ada nggak kemudian di Islam menikahkan binatang dengan manusia? Ada nggak? Ada nggak, Nah, Bang? tapi Bang. kan banyak kasus Bang yang termasuk ayam. Abang. Ya, kemarin tuh ada nggak? yang 200 Ada tidak di ayam. Islam menikahkan orang dengan binatang? Ada nggak? Kalau di gereja, ada nggak? Nah. Bisa nggak dibuka di YouTube? Kita Nggak buka ada, sekarang nih. nggak ada, Bang. Paling Kita mungkin bisa gereja buka setan. sekarang nih. Nggak Kita ada. buka nih. Ada yang bisa buka kamera nggak? Tapi sudah pernah Cari ada kasus. di YouTube Bang. gereja menikahkan manusia dengan binatang. Banyak di YouTube, Oke? banyak. Bang, Banyak mau di nggak YouTube. sudah buka? Itu, Bang. Oke Bang, coba Mau saya nggak? cari ya Bang. Silakan, 200 ekor silakan. ayam Bang jadi korban Banyak. sama Banyak di YouTube, banyak Diam, di YouTube, banyak. diam. Bahkan kalau di gereja Anda itu, ya,
Sesama jenis saja dinikahkan. Apalagi kalau cuma sebatas binatang. Ada beritanya itu bang, yang apa? Sabar, sabar. Hanya orang gila yang kemudian menggauli binatang. Nanti kita lihat. Berarti gila juga orang yang menikahkan, mengkawinkan. Yang gitu. Ada beritanya dulu bang, viral itu bang, yang 200 ekor ayam ditambah dengan beberapa kambing itu bang. Belum tahu? Enggak, belum tahu. Kenapa? Kenapa? Diperkaos sama jemaat? Atau gimana? Udah temukan, Dek? Bentar bang, loading. Tapi saya sering lihat di YouTube itu yang manusia kawin dengan kucing, kawin dengan anjing. Di gereja lagi diresmikan tuh. Paling sering itu gereja anjing, paling sering. Nah, anjing ada bang, tidak ada bang itu bang, sejauh ini tidak ada, itu hanya karangan saja. Ya sabar, kita cari tapi dulu. Kalau kejadian kasusnya sudah pernah kok, ada kok di Indonesia itu yang beberapa hari, berapa minggu Berarti yang lalu. orang gila bang, terlepas apapun agamanya, berarti orang gila. Coba tanyakan bang. Apapun agamanya, kalau dia melakukan itu berarti gila. Nah sekarang permasalahannya, kalian mengaku sebagai anak-anak dewa, tetapi tempat gereja kalian itu menikahkan manusia dengan asu, kan gitu. Coba bang, ada viral itu satu komunitas dengan abang itu. Biadab, biadab. Emang kamu kali lahir dari anak babi. Ya enak kira. Siapa Jipaeng? Siapa Jipaeng? Malek nu ngandri babi. Hah? Anggapmu juga makan babi, bapakmu makan babi, mamamu makan babi, spermanya dari babi, lahirlah kau, jadi kau separuh babi, kan gitu. Bang, saya tampilkan tapi jangan suara saya ya bang ya, jangan ada suara ya bang ya. Tuh lihat Ini, tuh, bang, lihat agama itu, agama penyembah setan, tuh lihat. Besarin, Besarkan. besarin. Agama penyembah setan, lihat. Anak asuh, lihat itu anak asuh, lihat. Nah tuh, gereja tuh. Mantap sekali. Mama kan lumba-lumba juga dinikahin. Mate meja. Apa? Gimana? Manusia yang berasal dari sperma babi, gimana kau lihat itu bang? Itu bukan Kristen. Tampilkan yang di gereja deh. Tampilkan yang di gereja. Ada di gereja itu. Coba tampilkan nggak ada. 200 ekor ayam. Coba nggak ada. Yang Itu di gereja itu. tampilkan. Itu di gereja itu, di gereja itu. Lihatin. Ditambah beberapa kambing. Coba. Orang gila berarti, oknum apapun itu pasti gila. Ini di gereja loh, di gereja ini. Tahu. Jangankan dengan anjing, jangankan dengan anjing. Itu editan bang, bukan. Editan lagi. Kasih lihat yang video, kasih lihat yang video. Sabar anak babi, sabar. Sabar ya. Pria bernama lengkap Pandy Loyola umur 46 tahun asal Provinsi Cavite, Filipina menjadi terdakwa melakukan tindak asusila terhadap seekor sapi miliknya. Pria yang akrab disapa Loyola ini telah 2 kali menyetubui sapi miliknya sendiri hingga sapi tersebut menjadi hamil. Aksi Loyola ini diketahui salah satu warga di kota Silang, Nama anaknya Filipina, Rafael. kemudian melaporkannya ke polisi. Kini Loyola tengah menghadapi tuntutan karena dianggap melanggar peraturan hukum tentang kesejahteraan hewan. Loyola Nama anaknya diketahui Rafael. sudah 2 kali melakukan hubungan seks dengan sapi miliknya, dan ketika ditanya, ia menjawab apa yang telah dilakukannya Itu bukan itu dari- lantaran pengaruh obat-obatan terlarang. Ini suara dari Mbak Google ini bang. Itu mungkin teks perlu disebutkan. Aduh gimana sih. Suara dari Mbak Google. Aduh gimana sih. Coba tampilkan itu yang menggauli 200 ekor ayam. Kok bisa muat itu ya. Siapa namanya? Rafael yang namanya. Loh, masa abang pura-pura tidak tahu, kan satu komunitas. Oh, saya nggak tahu. Oh, satu komunitas.
Ngomong apa ini? Sudah viral Nggak itu, tahu Bang. dia. Ada bukti? Ada kok itu yang beritanya viral kok. Buka. Nggak bisa, saya cuma pakai handphone satu, Ibu. Kenapa? Nggak bisa on cam juga. Nggak bisa on cam. Alasan kau. Loh, coba lihat pengikutnya. Kau nggak bisa menghina Islam, nggak bisa. Di sini mana ada yang mau percaya tanpa bukti, woi. Buktikan, baru orang percaya. Nggak bisa. Kurang apa lagi agamamu? Kejahatan apa lagi yang kau butuhkan dari agamamu? Segala sesuatunya halal kok. Oh iya Bang, ada lagi Bang. Selain itu ada juga yang pernah saya lupa di Apa? Selama kau Kristen pasti hoax karena ajaran Nggak ada guna agamamu. kau. Yang perlu kau tahu, bapakmu makan babi, mamamu makan anjing. Spermanya jadilah kau. Itu dulu, pikirkanlah itu. Salam. Ya, Salmon. Salam monitor. Ya. Gimana? Ya, Bang Suma. Kenapa enggak berubah-ubah Bang Suma? Kirain sudah Apanya? berubah. Enggak. Apanya berubah gimana? Kayaknya enggak berubah saya lihat ini. Kenapa? Dari dulu Kenapa? sampai sekarang harus Iya. bertobat lah. Bertobat? Ini kan negara toleransi. Ya saya tanya dulu. Tadi kan kita bicara tentang surga. Filipi 3 ayat 20. Keluarga negara kami di surga. Kalau kalian Miriam 71, Filipi semua itu, Islam masuk neraka. Filipi itu firman Tuhan. Ya enggak, saya tanya dulu Miriam 71. Nah, Miriam Filipi 71 itu firman Tuhan. Orang Islam. Enggak. Ya, Filipi itu firman Tuhan ya, aku tanya dulu dong. Filipi itu firman Tuhan. Ya firman Tuhan. Jadi Paulus ini lah. Tuhan. Jadi Paulus ini Tuhan. Ya bukan lah. Dari mana? Aduh, Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi itu dari mana? Filipi. Filipi itu dari mana? Kau ditanya. Kamu ditanya. Filipi itu dari mana? Jawab. Filipi firman Tuhan. Berarti Paulus Tuhan. Berarti Paulus ini Tuhan. Semua. Nah, berarti Paulus ini Tuhan. Makanya turun Al-Jannah. Makanya berarti turun Paulus ini Tuhan semua. Nah, karena kalian itu Paulus ini Tuhan. turun Al-Jannah. Nah, Al-Quran diturunkan bagi orang gila. Itu gimana itu? Paulus ini Tuhan. Al-Jannah. Nah, makanya turun Al-Jannah karena kalian. Paulus ini Tuhan. Paulus ini Tuhan. Paulus manusia lah, sama dengan kita. Ngapa? Paulus itu manusia. Terus kenapa kau katakan ucapannya firman Tuhan? Kalau ya, dia manusia. Filipi 3:20 lah. Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini? Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini sebagai ucapan Tuhan? Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini ucapan Tuhan? Gitu loh. Kenapa kau katakan ucapan Paulus ini adalah ucapan Tuhan? Berarti Paulus ini adalah Tuhanmu gitu? Ayo. Kalau berani jangan dimut, kau tidak pernah berubah. Kamu sendiri gimana? Kamu sendiri berubah nggak? Waras nggak kau? Kok kamu masih gila sampai sekarang? Jadi satpam saja. Ucapan Paulus kau bilang ucapan Tuhan, gimana dong? Ternyata kau Tuhankan Paulus rupanya sekarang ya? Filipi. Makanya turun Al-Jannah semua. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Kenapa enggak? Turun Al-Jannah. Makanya saya bertanya. Sejak kapan Paulus ini jadi Tuhan? Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Kenapa Kristen nggak ada yang waras naik sini ya? Lah namanya juga Kristen bang. Mau yang waras kayak dikit. Kalau waras itu udah mualaf mereka. Oke Bang, saya sapa dulu Bang, izin dulu sapa. Bang S. Suruan, selamat siang Bang. Ada. Bang Suruan, Pak Pendeta. Siapa pula Pak Pendeta?
ini ada Pak Pasuruan ini yang sering marah-marahi kita kalau kita debat dialog. Pak Suruan, ayo, ini kebetulan sudah ada Bang Zuma ini suka marah. Iya, oke. Lanjut. dia. Anda. Gak marah-marah dia. Silakan Daud, agama apa, Dek? Agama Kristen, Daud. Kak. Iya. Ya, silakan. Tolonglah diskusi yang bagus ya. Ketika Iya. nanti Bang Zuma menjelaskan, Anda diam, Anda tanggapi, kami akan diam. Oke? Iya. Boleh nanya nih ya? Sebentar, jungle. Ya. Agama apa, Bang? Saya orang Islam, Bang. Ya, maaf Bang, dibawa dulu ya Bang. Terima kasih Bang. Ya, silakan Daud. Nanya sama Bung Juman ya. Menurut Ya, silakan. Menurut Bang Juma, siapakah Yesus itu bagimu? Yesus itu menurut Bible, enggak bagimu, bukan bagi saya Yesus itu adalah sembahan Kristen yang berasal dari roh jahat. Loh, kau tanya saya kan? Iya, dasarnya apa bisa mengatakan itu? Dasarnya Galatia 1:12, Kisah Para Rasul 22, Kisah Para Rasul 9, Matius 4 nomor 5, Matius 4 23, Matius 24 nomor 23 sampai nomor 4 sampai nomor 30. Ya, satu aja lah bilang. Nah, satu aja. Oke. Lukas 21 nomor 8. Itu aja dulu. Baca. Bilang lah, nggak ada sampai satu. Susah baca. Ya, baca. Itu dasarnya. Kau yang bilang dasar, kau bacakan lah. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Menurut Yesus akan datang penyesat, mengaku bernama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jadi yang kamu sembah bernama Yesus. Itu siapa? Bagiku iblis. Kan kamu nanya sama aku kawan. Jadi ku jawab. Berarti itu menurutmu itu ya? Menurut Yesus. Kok menurut saya pula? Saya mendalami materi Bible, saya simpulkan bahwa yang kalian sembah menurut Yesus itu adalah setan. Di mana tertulis? Lukas 21 nomor 8. Oh. Aduh. Baca loh. Tahu aku dengarnya. Jadi yang kau sembah itu siapa? Tuh, jadi menurutmu aku nyembah Yesus gitu? Enggak. Iblis yang ngaku Yesus yang kau sembah. Kok bisa kamu memutuskan itu yang aku sembah? Lalu siapa yang kau sembah? Iya, lalu siapa yang kamu sembah? Ya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi inilah. Di mana ada Tuhan namanya Yesus? Di mana ada Tuhan manusia anak Maria? Di mana itu? Siapa yang mengatakan Yesus Tuhan samamu? Ada kata kepadamu? Jadi yang kau sembah bukan Yesus? Sembah, bukanlah. Lalu siapa? Ya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi inilah. Namanya siapa? Namanya menurutmu namanya di mana gitu? Kamu yang saya tanya. Nama Tuhanmu siapa? Iya, bisa sebutannya, kalau di Alkitab sebutannya Allah. Itu Tuhannya umat Islam itu. Menurutmu itu Tuhan. Oh. Loh. Jadi gini lah, menurutmu. Jadi iblis yang datang kepada Paulus itu kau sudah tolak? Iblis. Iya. Aku lagi ke sana pula lagi sana belum habis ini lagi. Yang kau aniaya. Kamu tolak itu? Kamu tolak? Apanya 7 kali kau nih? Kau ngomong apa? Itu iblis datang. Ngomongnya setanggung-tanggung. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu tolak? Yang datang kepada Paulus itu kamu tolak? Maksudnya kau pikir aku gitu dengar kesaksian dia gitu? Tidak, yang kau sembah itu kan bernama Yesus. Kan sudah aku katakan kepadamu, aku tidak menyembah yang bernama Yesus. Kan lucu. Lalu yang kau sembah siapa namanya?
Yang sebutan di Alkitab namanya Allah kan lu. Nah, Loh, yang disebut Allah di dalam kitabmu itu Tuhan saya. Berarti kalau kau mengatakan itu Ya, berdasarkan gini. ori kitabmu, berarti kau menyembah dewa. gini, kau bilang yang udah tepuk tangan nah. Iya, berarti kau menyembah dewa kan? Nah, dewa dengan iblis beda nggak? Gini. Kau bilang kan yang di Alkitab yang kau bilang Allah itu tuannya agama Islam. Yes. Nah, jadi sekarang utusan siapa utusannya? Utusannya Nabi Isa alaihi salam. Utusan di Allah ini namanya Isa. Isa alaihi salam, Isa al-Masih, Isa itu. putra Maryam. Oh, itu utusannya. Sama. Yes. Sama enggak Yesus sama Isa? Menurutmu? Yesus yang kau sembah itu iblis. Oh, Kan udah jadi, aku bilang tadi. oh, jadi gitu menurut pandanganmu. Lah iya emang kan? Ya, gini. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu iblis itu. Bro, tahan. Jadi yang diajarkan Isa Al-Masih apa sama? Isa al-Masih mengajarkan Bani Israel hanya menyembah kepada Allah dan mendudukkan dirinya untuk ditaati sebagai Rasulullah. Fattakullah wa ati'un. Oh, itu aja yang diajarkan sama? Yes. Bahasa Yohanes Indonesia. 17 nomor 3. Yesus yang asli mengajarkan menyembahnya kepada Allah dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Yang di Al-Quran lah, masa kau Ya bilang itu tadi, fattakullah wa ati'un. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Tuh.